application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat, saya kembali memakai baju merah. Ini adalah kode ya. Kode apa? Kode bahwa ini adalah sebuah konten yang hot. Lah iyalah, merah gitu loh. Apa yang mau saya bahas? Nah, ini tentang pemeriksaan Ahok kemarin di Kejaksaan Agung. Ternyata benar kata Andre Rosiadi waktu di rapat dengar pendapat di DPR ya. Ahok itu cuma bacot doang alias omon-omon gitu ya. Loh, Bapak kok kasar? Bukan kata saya, kata Andre Rosiadi. Nanti kita lihat buktinya bahwa benar dia cuma bacot doang gitu ya. Apalagi mengenai Hasto yang hari ini akan mulai disidangkan. Wah, oleh karena itu PDIP menambah pengacara lagi untuk Hasto. Jadi berapa? Kalau sebelumnya ada 1.000, apakah sekarang jadi 1.001? Seperti dongeng gitu ya. Nah, kita akan lihat ya. Nah, ini seru ya. Sebelum lupa, hari ini saya ada 2 konten, setelah ini saya ada konten lagi 1 mengenai rapat dengar pendapat antara para korban robot trading net 89 dengan Komisi 3 DPR RI. Kebetulan saya diundang dan saya hadir di rapat dengar pendapat itu, tapi itu nanti di konten kedua. Oke, langsung aja ya, ini ada yang numpang lewat seperti biasa, cepet aja ya. Ini memperlihatkan ya, seorang profesor ya kalau sudah jadi buzzer ya, buzzer banteng gitu ya, aturan harusnya dia cerdas jadi dungu gitu ya. Mohon maaf, memang betul. Kita lihat nih ya, ini Saiful Mujani. Saiful Mujani ini seorang profesor sih katanya. Dia punya lembaga riset, lembaga survei ya, yang pasti sering dipakai oleh PDIP, baik itu pilpres atau pilkada dan lain-lain. Kita lihat sini ya cuitannya ya, dia bilang apa? Itu baru keinginan Prabowo. Tapi, nah ini kita lihat ya, dia sudah melanggar undang-undang. Wah, sok pinter katanya Prabowo melanggar undang-undang. Kita lihat dulu ya. Ketika mengangkat tentara aktif jadi kepala Bulog. Bentar, pelan-pelan ya. Dan Teddy menjadi sekretaris kabinet. Prabowo harusnya sudah diproses pemaksulan. Sotoy dia ya, sok pinter. Nanti kita telanjangi dia ya. Tapi apa yang bisa diharapkan dari DPR sekarang? Kepanjangan tangan Prabowo. Ini udah mulai nyerang dia ya. Hati-hati loh. Nih, kita lihat nih. Ini kemarin. Iya, kemarin. Kamis. Ya. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan bahwa Novi Helmi sudah bukan anggota TNI sejak diangkat menjadi Dirut Bulog. Dia menepis terjadinya pelanggaran undang-undang TNI. Jadi tadi Saiful Mujani itu bacot doang gitu ya, omon-omon doang, tapi nggak punya data. Dia nggak tahu apa ketinggalan berita bahwa Novi Helmi itu sudah bukan lagi anggota TNI. Ini astaga. Oleh karena itu Sarah mencuit, Maijen Novi sejak diangkat menjadi kepala Bulog sudah mundur dari TNI. Artinya bukan TNI aktif. Jadi jangan banyak bacot bilang Prabowo melanggar undang-undang. Prabowo ngerti undang-undang TNI. Nggak ada itu. Ya, seperti itu. Nah, sudah sejak bulan lalu kali ada beritanya. Baca deh. Ketinggalan berita ya Pak Saiful Mujani. Oke? Kemudian, satu lagi dia bikin. Sejak kapan anggota kabinet atau menteri seperti sekretaris kabinet di bawah Sekmil, dia bilang ya. Dia mempertanyakan jenderal, dalam hal ini Jenderal Prabowo ya maksudnya ya. Apakah Sekap seperti Pramono Anung atau Sudi Silalahi di bawah Sekmil? Nah, sebab Sekap itu jabatan politik. Sekap sekretaris kabinet ya.
yang sekarang dipegang oleh Mayor Teddy yang baru saja naik jadi letkol, ya. Sekap itu jabatan politik dan jabatan sipil diangkat dan dilantik presiden. Kalau bawahan sekmil, ngapain Mayor Teddy dilantik presiden sebagai sekap? Ampun deh, ini kata profesor juga nih ya. Kita lihat nih. Nah, ini ada cuitan dari Ferry Koto. Dia bilang gini, izin Prof, izin ya. Sejak diundangkan peraturan presiden 148 tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Artinya profesor ini kudet, kurang update, ya kan? Nah, baca lagi dulu nih. Pada 5 November 2024, Prof, dia bilang, itu sudah ada. Ya, nah, baca lagi nih ya. Sejak itu, memang Pramono Anung, Sudi Silalahi, bukan ini sejak 2024. Ya, mau masuk ini. Ya, kabinetnya Prabowo ada undang-undangnya. Nah, sejak itu katanya ya, sejak 5 November, sekretaris kabinet berada di bawah sekretaris militer dan merupakan jabatan eselon 2A dan bisa diisi TNI aktif karena di bawah sekretaris militer. Ada undang-undangnya. Jadi profesor ini kudet. Ada dah, itu undang-undangnya, baca tuh ya, nggak usah dibahas lah ya. Oke, jadi inilah ya, mau bikin hoax tapi kelihatan dungunya ya. Nah, jadi B. Prasetya juga mencuit, terkuat silang sengketa mengapa Letkol Teddy sebagai sekap, sekretaris kabinet maksudnya ya, tidak harus keluar dari TNI. Kan orang pada bilang, harusnya Teddy itu mundur jadi orang sipil, baru boleh jadi sekretaris kabinet. Pada nggak ngerti undang-undang. Oke lah, sesuai perpres, sekretaris kabinet berada di bawah sekretaris militer. Ya, maka ditugaskanlah si Letkol ini oleh sekretaris militer presiden. Clear. Si Letkol sebagai sekretaris kabinet di kabinet Presiden Prabowo adalah penugasan dari Panglima. Ada undang-undangnya. Sotoy pada ya. Oke deh. Ya, jadi kalau ada yang soal ngomong undang-undang TNI, Pak Prabowo nggak ngerti undang-undang, prajurit aktif seperti Letkol Teddy jadi sekretaris kabinet, itu orang-orang yang kudet. Tapi sok dungu, sok pintar maksudnya. Oke deh. Nah, ini dia nih. Ini video ini sudah pernah saya bahas kemarin ya. Bahwa di rapat dengar pendapat Andre Rosiadi dengan berapi-api Ahok itu bacot doang ya. Kalau selama ini jadi komisaris utama ya, kenapa begitu Kejagung mengungkapkan kasus baru dia bilang ya, dia tahu ini itu. Kalau dia tahu kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Itu maksudnya. Contoh katanya Erick Thohir, dia tahu kasus di apa tuh ya, asuransi Jiwasraya atau apa, dia lapor ke KPK atau ke Kejagung gitulah ya. Kemudian satu lagi Asabri ya, dia laporkan juga ke Kejagung. Ahok mana 5 tahun diam-diam aja. Di situ kan ribut sama Oneng itu ya. Oneng bilang panggil Ahok. Andre bilang nggak usah, ngapain kasih panggung si Ahok. Lagi pula kan kemarin diperiksa, ngapain? Nah, oleh karena itu Sarah mencuit. Nah kan, kalau punya bukti ya lapor ke Kejagung. Paling tidak ya Ahok lapor ke atasannya, yaitu Menek BUMN. Tapi nggak lapor-lapor. Katanya tahu, punya data. Oke, lanjut lagi ya. Kalau mau internal, Ahok dorong direksi untuk action. Sebenarnya nggak usah dorong direksi. Dia juga sebagai komisaris utama, anggota dari Dewan Komisaris, bisa memecat sementara. Astaga. Bukan ngebacot. Sekarang setelah kebuka dan ada yang ditangkap. Tapi sebelumnya lu kemana? Gitu maksudnya. Oke. Kemudian Kampungan Nora juga mencuit kira-kira yang sama. Ya, berdasarkan videonya Andre ini, Ahok jadi komit, enggak becus kerja. Ada korupsi tapi diem aja. Setelah jaksa bongkar dan tangkap koruptor di Pertamina, tiba-tiba Ahok keluar seperti pahlawan kesiangan, kata Andre juga ya. Ngebacot so hebat, kayak mau mukul kucing gitu kalau ngomong. Isyah, telat Hok katanya ya. Sama kayak Hasto lu, tong kosong nyaring bunyinya ya. Setuju saya. Nah, Dante
juga mencuit tugas dan tanggung jawabnya jelas sebagai komisaris utama pula. Tapi saat ada korupsi diam aja. Kok masih nggak ada yang bela ya? Kok masih banyak yang bela ya? Bingung saya Ahoker. Loh kok Pak Chandra benci banget sama Ahok? Bukan soal benci, saya ngomong fakta. Kalau dia salah ya salah. Tapi saya puji dia kalau dia bisa bongkar. Kan saya bilang di video saya. Mana? Nanti kita lihat, ternyata dia nggak tahu apa-apa, nggak punya data. Ada videonya, nanti saya kasih lihat ya. Maka jangan di skip. Lanjut lagi, Kompas. Nah, Kompas ternyata kena tipu juga sama Ahok nih ya. Kita lihat nih, mantan komisaris utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, telah hadir di Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Ahok mengaku membawa sejumlah bukti data, termasuk soal rapat di Pertamina. Nanti kita lihat datanya apa. Nggak ada. Nah, nanti kita lihat ya. Nanti ya. Begitu juga inews.id kena tipu. Di sini judulnya apa? Diperiksa Kejagung, Ahok bawa data rapat saat jadi komut Pertamina. Bawa? Nggak bawa dia. Nanti kita lihat ya. Aduh. Ahok siap serahkan rekaman rapat dan data jika diminta Kejagung katanya ya. Siap-siap yang terlibat bakal diseret. Padahal dia nggak bawa data. Ini Bang Nalar ini buzzernya PDIP. Sotoy juga dia. Oke, lanjut. Nah ini, GVM atau Rocky Antoni mencuit. Katanya punya bukti rekaman. Kan begitu bacotnya ya. Di podcast ya, saya punya, nanti saya kasih lihat bukti rekamannya. Padahal yang namanya rapat itu memang selalu direkam oleh perusahaan alias Pertamina dalam hal ini. Bukan rekaman punya Ahok. Ya, lanjut. Giliran ditanya, dia bilang bukan punya saya, punya Pertamina. Tapi di medsos garangnya kayak kadrun, yang kayak mau mukul kucing gitu kan, saya bilang ya. Giliran di kejaksaan pakai jurus one ibon. Masuk nggak barang itu ya? Ya ini menanggapi berita di Kompas yang katanya Ahok bawa data. Padahal nggak bawa, nanti kita lihat ya. Kampungan Nora juga sama mencuit. Ahok diperiksa kejaksaan. Sorry ya, saya tidak percaya Ahok punya bukti. Hanya bacot doang. Petugas partai tidak bisa dipercaya. Sekjen PDIP Hasto koar-koar. Punya data disimpan di Rusia gitu ya. Bukti video ngancam akan dibuka mana? Sampai sekarang mana? Nggak ada. Jadi Ahok sama Hasto bacot doang katanya. Setuju banget saya. Diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Agung yang akan dilakukan pada pukul 10 pagi. Namun ternyata Ahok ini datang 1,5 jam lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan. Tadi Ahok menyampaikan bahwa ia senang dapat bisa membantu jalannya pemeriksaan, dan yang kedua ia membawa data-data rapat terkait dengan selama dirinya menjabat sebagai komisaris utama Pertamina tersebut. Memang hari ini terkait dengan apa yang kemudian akan didalami oleh tim penyidik, tadi Ahok belum menyampaikan apa saja yang akan didalami. Itu kan Dewan Komisaris ya, terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bapak sempat bilang ada data atau rekaman yang akan dibawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi Pak? Kan bukan punya hak. Tadi jelas ya. Pertama kali disebut bahwa dia datang 1,5 jam lebih awal. Itulah yang dipakai oleh buzzer-buzzer PDIP. Tuh, lihat Ahok nggak takut. Ini bukan soal takut, nggak takut. Dia sendiri kok yang minta. Saya siap bantu. Loh, ini soal bilang nggak takut, oke lah, itu nggak penting menurut saya. Tapi ketika dia tanya, bawa data apa Pak Ahok? Anda dengar tadi kan, saya bawa data rapat apa aja. Datanya itu data rapat A, rapat B, rapat C, kira-kira begitu. Nah, rekamannya gimana? Oh, rekamannya bukan punya saya, itu punya Pertamina. Dia nggak bisa kasih, karena dia bukan orang Pertamina lagi. Artinya, yang dia bacot, dia punya data rekaman, nggak punya. Memang nggak punya hak, itu punyanya Pertamina. Dia nggak pegang. Jadi kalau dia bilang punya data, bener Andre Rosiadi. Bacot doang, omon-omon. Oke? Astaga, masih kurang. Kita lihat lagi ada nih. Nah jadi saya
minta data, saya cuma sampaikan agenda rapat kita terekam, tercatat. Silakan di Kejaksaan Agung untuk meminta dari Pertamina. Nah, saya sendiri sampaikan bahwa ini ya sebatas itu kita tahu lah. Nah, dan tentu saya sampaikan pada kantor Kejaksaan Penyidik. Intinya saya mau membantu. Mana yang kurang, nanti setelah dia dapat data-data dari Pertamina, setelah mereka pelajarin, semua rapat kan kita ada rekaman, ada catatan. Nanti kalau butuh saya lagi, ya saya datang lagi lah. Jadi kalian nggak perlu main malam-malam, buka puasa dulu. Hal-hal yang Pak baru tahu saat di dalam terkait dengan kasus ini, Pak. Nanti tanya sama penyidik, saya juga kaget-kaget gitu loh. Kok gila juga ya saya bilang gitu ya. Saya kok nggak tahu itu. Wajar kita nggak tahu, karena kita di atas kan ya. Mungkin soal fakta baru ada apa, Pak? Benar kan? Dia bilang dia cuma menyerahkan data-data rapat apa aja. Tapi rekamannya ada di Pertamina minta. Nanti kalau sudah minta, nanti saya tambahin datanya apa. Lah, sekarang lu kalau tahu apa yang lu tahu, kasih tahu. Kenapa harus nunggu jaksa itu dapat rekaman dulu dari Pertamina, baru nanti saya tambahin. Terakhir dia bilang apa? Saya juga kaget, ternyata jaksa itu tahu lebih banyak dari saya. Ya memang lu nggak kerja sih. Iya dong. Kalau lu kerja, kan komisaris kerjanya mengawasi. Artinya lu nggak mengawasi dong. Jadi lu nggak tahu. Dia ngaku kan, dia nggak tahu. Jaksa lebih tahu. Karena saya di atas sih. Lah justru kalau lu di atas sebagai komisaris utama, kerja lu ngawasin. Memang sih kalau ada kehilangan uang 100 rupiah, lu nggak usah tahu. Tapi soal persekongkolan 5 tahun yang merugikan pemerintah atau negara hampir 1.000 triliun, masa lu nggak tahu? Capek deh. Oke? Masing mau bela? Ya silakan lah. Komen aja ya. Bully aja saya. Nggak masalah kok. Oke deh. Nah, kita masuk ke Hasto. Nah, Brigadir JM bilang, koruptor tetap dibela sampai titik darah terakhir. PDIP memang keren. Buzzer maling. Nah, PDIP gandeng 17 pengacara. Dia nambah. Ternyata bukan 1.001, cuma 17. Salah satunya ada mantan juru bicara KPK, Febri. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini ada cuitan dari Muhammad Guntur Romli yang saya bilang politisi yang tak beretika ya. Dia bikin framing nih, mengutip ucapan framing bekas juru bicara KPK yang direkrut jadi pengacara sekarang. Dia bilang apa? Dakwaan KPK terkesan oplosan, padahal dia sendiri bekas orang KPK. Dia bilang kami menemukan banyak campur aduknya fakta dan opini atau bahkan imajinasi sehingga terkesan dioplos. Kayak Pertamina aja dioplos ya. Pada sejumlah dokumen yang kami terima. Dalam dakwaan, Hasto Kristianto dituduh memberikan dana 400 juta. Ya, itu kan terpotong ya. Kata Febri ya. Nah, kita lihat nih ya. Partai Sosialis bilang apa? Membaca berita tentang bantahan uang suap ke komisioner KPU bukan dari Hasto. Boleh-boleh saja opini dibangun di luar sidang yang tadi, kata Febri tadi ya. Tapi PDIP sudah pernah mengakui penyuap komisioner itu adalah staf Hasto. Dan staf Hasto mengakui duitnya berasal dari Hasto. Itu ada dua berita yang sebelah kiri ya. Kita lihat dulu nih. PDIP akui penyuap ex-komisioner, komisioner KPU maksudnya adalah staf Hasto. Kemudian berita yang di sebelah kanan, Saiful Bahri yaitu stafnya Hasto akui sumber duit suap untuk komisioner KPU berasal dari Hasto. Jadi bagaimana mungkin itu bekas juru bicara KPK bilang ini ilusi, bukan fakta. Astaga. Nah, ini menarik ya. Masyarakat anti korupsi ya, ketuanya bilang memang nggak ada larangan Febri Diansah ini yang bekas jubir KPK jadi lawyer Hasto. Tapi baiknya mundur. Kenapa? Nggak ada etikanya. Dulu waktu kasus itu ada, dia orang KPK sebagai juru bicara. Ya kan? Sekarang dia belain orang yang pada waktu dia menjabat itu sudah dibidik. Ini yang dimaksud tidak ada etika. Memang nggak ada larangannya, tapi etikanya loh gitu. Ya, nangkap ya. Pengacara boleh saja membela siapa aja, membela mafia, membela apa boleh. Tapi secara etika nggak bisa.
nggak masuk gitu. Contoh lagi nih lah, saya pernah ya, ada kasus saya pakai satu pengacara untuk berhadapan dengan lawan saya. Pada kesempatan berikutnya dia direkrut oleh lawan saya menghadapi saya. Itu kena dia. Selain tidak beretika, dia melanggar. Kenapa? Ada satu yang saya lupa tadi katakan, kontrak saya belum selesai masa berakhirnya. Nah, banyak pengacara kayak gini. Bukannya nggak boleh dia jadi pengacara lawan saya, tapi kalau untuk menghadapi saya lagi dan kontrak saya sama dia belum selesai, dia selain tidak beretika melanggar undang-undang kepengacaraan. Oke? Nah, kemudian cepet saja nih ya, bekas juru bicara KPK sekarang kan jadi pengacara Hasto. Nah, IM57 ya, IM57 siapa? Itulah adalah bekas karyawan-karyawan KPK, penyidik dan segala macam yang diberhentikan oleh Firly Bahuri dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, terus membentuk yang namanya IM57 ya. Nah, ini ketuanya Lakso Anindito ya, bilang secara etika bukan hal yang patut. Iyalah, bekas jubir KPK sekarang jadi pengacara Hasto yang tersangka KPK. Itu astaga. Nah, Alex mencuit, jangankan Hasto, Sambo pun dibela. Ternyata Febri bekas jadi pengacara Sambo. Kalau Sambo saya no comment lah ya. Kan saya bilang pengacara boleh saja membela siapa saja ya. Bahkan kepala mafia paling besar seperti dia pun layak dibela. Ya, nggak masalah Sambo. Tapi yang menarik di sini adalah yang penting bayaran bikin hati senang ya. Nah, inilah beritanya, ada dua. Yang sebelah kiri pernah jadi jubir KPK. Febri Diansyah menjelaskan alasan kini bela Hasto. Ya, nggak usah dibahas lah ya. Nah, di sini yang sebelah kanan ex jubir KPK hingga mantan, karena dia pernah mantan pengacara Sambo, sekarang jadi kuasa hukum baru Hasto di PDIP. Mantap, maju tak gentar membela yang bayar. Asik. Nah, oleh karena itu nanti sidangnya Hasto akan menarik karena bisa menyerempet Yasona Lawli yang sekarang sudah dicekal oleh KPK ya. Hari ini kan mulai disidang ya kan. Ini akan terbongkar katanya nih ya, peran mantan Menkumham dalam kasus Harun Masiku ya. KPK tidak akan ragu untuk menetapkan tersangka kepada Yasona Lawli jika terbukti keterlibatannya membantu buron Harun Masiku ya. Ini kata bekas penyidik di KPK. Oke. Nah, Ardian mencuit bilang, saya baru sadar kenapa kader PDIP dan basernya begitu keras ingin jatuhkan Jokowi. Inilah alasannya. Jokowi paham siapa saja yang merampok negeri-negeri ini. Tapi diam. Karena Jokowi cuman petugas partai. Sekarang Prabowo berkuasa. Mereka panik. Karena takut dibongkar Prabowo berdasarkan data dari Jokowi. Paham? Nah, di bawah itu kader-kader yang partai merah itu tuh. Yang jadi pelaku-pelaku korupsi ya. Masih banyak lagi, kartunya udah dikasih ke Pak Prabowo. Makanya mereka kesel banget sama Jokowi ya. Jadi ngerti ya? Oke deh, itu saja dari saya. Semoga uraian ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.